Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Kita belajar di gudang lagi. Gue nggak mau ganti backgroundnya, ribet ya teman-teman yang kemarin komen, bang itu coba backgroundnya benerin dong, jangan kayak gitu, hancur banget. Pakai AI gitu atau apa? Udahlah guys, gue tuh lagi project bikin konten 1 hari sekali loh ini. Gue males ngeditnya yang ribet-ribet ya, semuanya harus cepet pakai handphone aja. Kita belajar bareng lagi. Gua bacain, lu dengar, gua belajar, lu belajar, kita semua belajar. Let's go. Belajar bareng. Hari ini kita mau belajar tentang AI, Artificial Intelligence ya. Seperti biasa di ChatGPT. Kalau ada yang salah, salahin dia, jangan salahin gua karena gue cuma baca gitu. Gue yang nanya sih, ya udahlah. Oke. Mepet sedikit ke sini ya. Apa itu Artificial Intelligence atau AI? Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, jadi kalau AI itu bisa disebut juga kecerdasan buatan, kecerdasan tapi buatan ya. Nah, ini itu berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, tugasnya itu menyelesaikan masalah yang memerlukan kecerdasan gitu. AI memungkinkan komputer untuk berpikir, wih, serem ya, belajar dari pengalaman, memahami bahasa manusia, mengenali pola, dan membuat keputusan secara mandiri. Jerit. Robocop lah udah itu ya. Lanjut, agak lumayan jelimet lah ini. 1. Jenis-jenis AI. AI dapat dikategorikan berdasarkan kemampuannya dan cara kerjanya. A. Berdasarkan kemampuan. Contohnya ada 1. Narrow AI atau Weak AI. AI yang dirancang untuk tugas tertentu dan memiliki kecerdasan terbatas. Contohnya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant. Sistem rekomendasi ada Netflix sama Spotify. Oh, jadi itu termasuk AI ya teman-teman ya. AI-nya AI yang awal, generasi awal lah ya. Jadi sebenarnya Siri di iPhone itu AI, Google Assistant AI, Netflix, Spotify itu AI. 2. General AI atau Strong AI. AI yang memiliki kecerdasan setara manusia dan dapat melakukan berbagai tugas tanpa batasan spesifik. Wow. Masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Wih, ngeri banget ya. Kecerdasannya udah seperti manusia. Nomor 3 ada Super AI. AI yang lebih cerdas dari manusia dalam semua aspek. Masih merupakan konsep teoritis dan belum ada teknologi yang mencapai level ini. Itu udah ngeri banget. Terakhir tuh, wah lu guys, lu harus nonton film ini nih, Companion robot AI. Wah, itu keren banget. Itu beneran robotnya itu nggak tahu dia itu robot gitu, dibuat sedemikian manusiawinya. Tuh harus nonton guys, beneran. Gue baru aja nonton kemarin. Companion judulnya. Oke, lanjut. B. Berdasarkan cara kerja. Contoh AI ya. Ada 1. Reactive machine. AI yang hanya merespon input tanpa menyimpan data pengalaman sebelumnya. Contohnya ada Deep Blue, komputer catur buatan IBM. Oh, ini yang dulu ngalahin pecatur ya, Deep Blue. Oke, nomor 2 ada limited memory. AI yang dapat menyimpan informasi untuk sementara waktu guna meningkatkan kinerjanya. Contohnya adalah mobil self-driving yang menggunakan sensor dan data lalu lintas. Nah, waduh, sekarang udah mulai keluar tuh ya mobil yang nggak ada supirnya. Nah, itu pakai AI. Nomor 3, theory of mind. AI yang mampu memahami emosi dan interaksi sosial seperti manusia. Masih dalam tahap pengembangan. Waduh, ngeri. Nomor 4 ada self-aware AI. AI yang memiliki kesadaran diri dan dapat berpikir serta bertindak seperti manusia. Masih dalam tahap konsep dan teori juga. Ini kalau udah sampai ke sini beneran nih,
nonton guys filmnya Companion ini nih. Companion ya kalau nggak salah judulnya. Ini gila, ini beneran yang kita bacain kali ini nih. 2. Cara kerja AI. AI bekerja menggunakan berbagai metode dan teknik, diantaranya 1. Machine learning atau ML. AI belajar dari data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Contohnya sistem rekomendasi YouTube yang menampilkan video sesuai referensi pengguna. Itu ternyata AI ya guys. Jadi misalnya kita nyari di YouTube nih, cewek joget TikTok. Nah besoknya pas kita buka YouTube, keluar tuh, kok cewek joget TikTok, algoritma gitu. 2. Deep learning. Cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Contohnya AI yang dapat mengenali wajah dan suara. Nah, mungkin buka kunci iPhone pakai mata gitu kali ya AI. Oke. Pakai muka gitu. 3. Natural Language Processing atau NLP. AI yang memahami dan memproses bahasa manusia seperti chatbot dan Google Translate. Jadi AI yang bisa ditanya-tanya lah ya. Dia ngerti bahasa manusia gitu. 4. Computer Vision. AI yang dapat mengenali gambar dan objek dalam dunia nyata. Contoh sistem pengenalan wajah pada smartphone. Ini computer vision gitu udah ya. Lanjut, penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah banyak digunakan di berbagai bidang, antara lain bidang kesehatan, diagnosa penyakit menggunakan AI, robot bedah, analisis pencitraan medis. Bisnis dan keuangan, chatbot layanan pelanggan, analisis data dan deteksi penipuan. Transportasi, mobil otonom navigasi cerdas, itu mobil yang nggak ada supirnya. Lanjut lagi, pendidikan, AI dalam e-learning dan asisten pengajar virtual, banyak tuh udah sekarang. Lanjut terakhir, industri kreatif, AI dalam seni digital, pembuatan musik dan desain grafis. AI gitu banyak ya, kayak Dreamweaver juga AI itu berarti. 4. Tantangan dan etika AI. Meskipun AI memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. 1. Keamanan data. AI membutuhkan banyak data, sehingga privasi pengguna bisa terancam. Tahu sendiri sekarang deepfake itu ya, banyak banget deepfake. Ngeri guys. Buat orang-orang misalnya kita, orang yang nggak tahu apa-apa, dapat telepon mukanya muka kita gitu. Kacau. Pengangguran teknologi. Banyak pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh AI. Waduh. Perlu nih ntar kita tanya lagi ya, pekerjaan apa yang bisa hilang sama AI. 3. Bias AI. AI bisa memiliki bias berdasarkan data yang digunakan dalam pelatihannya. Terakhir, etika dan regulasi. Perlunya aturan dalam pengembangan dan penggunaan AI agar tidak merugikan manusia. Nah itu yang ditakutin sama, kok sempat gue denger Elon Musk kayaknya, dia takut banget sama AI gara-gara AI itu bakalan udah ngelebihin manusia lah gitu. Kesimpulannya, Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. AI telah berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, transportasi, dan seni. Namun tantangan etis dan sosial harus diperhatikan agar AI dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk kebaikan manusia. Nah habis itu gue tanya tuh, sebutkan beberapa pekerjaan yang mungkin hilang gara-gara ada AI ya. Ini buat kita-kita nih yang dalam dunia kerja, kita lihat pekerjaan apa aja yang bakalan hilang. Beberapa pekerjaan yang beresiko hilang atau berkurang karena perkembangan AI meliputi pekerjaan yang bersifat repetitif. Repetitif itu diulang-ulang. Masuk, bikin kain, masuk, ngerjain desain apa gitu. Berbasis data atau dapat diotomatisasi. Berikut beberapa contohnya. 1. Pekerjaan di sektor manufaktur dan industri. Yang hilang itu di manufaktur dan industri ada operator mesin dan pekerja pabrik.
Robot otomatis dapat melakukan perakitan, pemotongan, dan pengepakan dengan lebih cepat dan presisi. Operator mesin, pekerja pabrik hilang. Pemeriksa kualitas atau quality control. AI berbasis computer vision dapat mendeteksi cacat produk lebih efisien dibandingkan manusia. Quality control hilang. 2. Pekerjaan di bidang administrasi dan perkantoran. Contohnya, resepsionis, chatbot, dan asisten virtual dapat menggantikan peran resepsionis dalam menjawab pertanyaan dan mengatur jadwal. Resepsionis di kantor hilang. Data entry dan administrasi. AI dapat mengelola data secara otomatis tanpa perlu input manual. Data entry hilang, administrasi hilang. Akuntan dan editor dasar. AI dapat menganalisis laporan keuangan dan mendeteksi anomali dalam pembukuan. Akuntan hilang, auditor dasar hilang. 3. Pekerjaan di sektor transportasi. Contohnya ada supir taksi dan truk. Mobil self-driving dapat menggantikan pengemudi manusia di masa depan. Supir taksi, supir truk, supir busway hilang. Ada lagi kurir dan pengantar barang. Drone dan robot pengantar barang mulai digunakan oleh perusahaan seperti Amazon. Di Cina juga banyak. Berarti nanti kurir si cepat, kurir pengantar barang, GrabSend, GoSend hilang semua. 4. Pekerjaan di bidang media dan kreatif. Jurnalis berita dasar. AI dapat menulis berita otomatis berdasarkan data yang tersedia seperti laporan cuaca atau berita keuangan. Ya ini aja gue nulisnya gara-gara pakai AI, pakai ChatGPT. Berarti jurnalis berita yang simple-simple hilang. Ada lagi editor video dan desain sederhana. AI dapat mengedit video, membuat desain, dan menghasilkan konten visual secara otomatis. Editor video hilang. Desain sederhana hilang, desain grafis ya. Pengisi suara atau voice over. AI dapat menghasilkan suara sintetis yang mirip manusia untuk narasi video dan iklan. Nah itu gue juga udah pakai di apa sih? Yang buat ngedit di handphone juga ada edit suaranya, voice over gitu. Kita bisa ganti pakai suara apa gitu. Berarti voice over pengisi suara hilang. 5. Pekerjaan di bidang retail dan layanan. Kasir supermarket, self-checkout, dan sistem pembayaran otomatis semakin menggantikan kasir manusia. Berarti nanti kasir di supermarket hilang. Telemarketing, AI chatbot dapat melakukan panggilan telepon otomatis untuk pemasaran dan layanan pelanggan. Telemarketing hilang. Pelayan di restoran cepat saji. Robot telah digunakan untuk memasak, mengatur makanan, dan membersihkan meja. Pelayan di restoran cepat saji hilang. Gue pernah ngeliat di hotel mana itu yang bikin di Bali, kayaknya waktu itu di Bali ngeliat ada di hotel yang bikin sarapan telur gitu, robot. Pernah lihat. Sama di mall mana tuh yang bikin kopi pakai robot juga. 6. Pekerjaan di sektor hukum dan keuangan. Contohnya analisis keuangan dasar. AI dapat memprediksi tren pasar dan memberikan rekomendasi investasi. Analisis keuangan yang dasar-dasar tuh hilang. Asisten hukum. AI dapat menganalisis dokumen hukum dan mencari referensi hukum dengan lebih cepat. Asisten hukum hilang. Pekerjaan yang sulit digantikan AI. Meski banyak pekerjaan yang bisa digantikan AI, ada beberapa yang tetap membutuhkan kreativitas, empati, dan keterampilan manusia. Contohnya nih, yang gak bisa digantiin sama AI. Seniman dan ilustrator. AI bisa membantu, tapi kreativitas dan emosi manusia sulit digantikan. Gitu. Tapi beberapa juga, jadi orang-orang biasa juga udah bisa bikin seni. Nah, yang gak bisa digantiin itu cuman kreativitas sama emosi manusianya. Kedua, psikolog dan terapis. Interaksi manusia sangat penting dalam pekerjaan ini. Nah, AI nggak bisa ya ngatur psikologi. Ada juga profesional kesehatan. Dokter dan perawat masih diperlukan karena empati dan keterampilan kompleks. Terakhir ada pendidik dan mentor.
AI bisa menjadi alat bantu, tetapi peran guru masih penting dalam membimbing dan memotivasi siswa. Ya, jadi ibaratnya yang nggak bisa digantiin ya udah yang kreativitas, empati, dan keterampilan yang sulit digantiin ya. Oke, kesimpulannya, AI memang bisa menggantikan banyak pekerjaan, tetapi juga membuka peluang pekerjaan baru, terutama di bidang teknologi, pengembangan AI, dan industri kreatif. Apakah pekerjaan termasuk yang berisiko tergantikan AI? Kalau gue sebagai graphic designer, yang jelas udah pasti nggak bakalan laku lagi karena udah ada AI. Itu gampang banget. Gue kemarin contohnya bikin konten buat coffee shop, gue tinggal pakai AI aja udah jadi, nggak usah pakai desain, nggak usah pakai fotonya udah ada, editing fotonya udah ada, fontnya udah ada, dibikinin semuanya, udah tinggal nulis aja jadi. Desain grafis yang ecek-ecek, kecuali desain grafis yang terkenal lah, itu nggak bisa diganti. Tapi kalau yang 90% desainer grafis kayak gue mah udah nggak ada kerjaan lagi nanti ya. Kayaknya gitu aja. Jadi yang penting kalau di kerjaan ya lu harus jago aja gitu, biar nggak bisa digantiin. Sama kita jangan nolak AI, tapi gunain AI. Kayak gue tadi bikin graphic designer, bikin desain, minta bantuan AI, bikin konten, minta bantuan ChatGPT, gitu-gitu. Udah ya, nanti kita belajar lagi di konten selanjutnya. Sampai ketemu, dadah.